Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya,
Putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadhoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadhoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut.
Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem,
Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat khilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek,
para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur gerasi. Gerasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah gerasi, mereka katakan tidak Pak, kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena 2 alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat khilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari gerasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya.
Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena 2 alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan.
Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung.
Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya,
Putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadhoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadhoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut.
Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem,
Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek,
para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur gerasi. Gerasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah gerasi. Mereka katakan tidak Pak, kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena 2 alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari gerasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya.
Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena 2 alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan.
Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung.
Selaras dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, Majelis Hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan.
Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kekhilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekhilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut.
Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh MA. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem,
Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon karena dua alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai khilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat khilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari grasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah, mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek,
para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur gerasi. Gerasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah gerasi. Mereka katakan tidak Pak, kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Menyarankan agar para terpidana segera insyaf dan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya. Pitra menyambut baik atas ditolaknya permohonan PK dari 7 terpidana oleh Ma. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Selaku pengacara korban pembunuhan yang menewaskan Alem, Eki dan Vina menyambut baik putusan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Hakim Agung tersebut adalah putusan yang objektif dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah meninggal dunia, kata Putra. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Dia juga mengucapkan terima kasih pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Kejagung, yang menurutnya sudah memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menunjukkan keagungannya dalam memberikan keadilan kepada para korban pembunuhan atas perkara tersebut. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara yang telah memperjuangkan keadilan abdi korban yang telah meninggal dunia di muka persidangan mulai tingkat pertama sampai kepada tingkat akhir peninjauan kembali, kata Pitra Romadoni. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Menurutnya, putusan tersebut sudah bersifat objektif dan mencerminkan keadilan. Pitra Romadoni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan kasus Vina. Ia juga ucapkan terima kasih pada MA dan Kejagung. Puas dengan putusan PK kasus Vina, pengacara Ibtu Rudiana minta terpidana segera bertaubat. Terpidana kasus Vina Cirebon menolak mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Para terpidana kasus Vina lebih memiliki menjalani hukuman seumur hidup ketimbang mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon. Sedangkan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menyarankan agar terpidana kasus Vina Cirebon segera bertaubat. Mahkamah Agung, MA, menolak peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon karena 2 alasan. Pertama, kata juru bicara MA, Yanto, majelis hakim menilai kehilafan hakim tidak terbukti dalam proses persidangan. Majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kehilafan judeks fakti dan judeks juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto. Selain itu, majelis hakim juga menilai barang bukti yang dihadirkan dalam sidang PK bukan sebagai novum sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso langsung mendatangi kliennya di Lapas Kesambi Cirebon. Kami datang, kami saling curhat dan saling menguatkan, kata Jutek. Katanya, para terpidana masih bersedia bergabung melakukan perlawanan hukum. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan secara konstitusional mulai dari gerasi, amnesti, PK dan upaya hukum lain, katanya.
Perlu diketahui bahwa salah satu syarat mengajuk grasi yakni mengakui kesalahan. Menurut Jutek Bongso, para terpidana ogah mengaku telah membunuh Eki dan Vina. Ketika kami sampaikan syarat grasi harus memuat pengakuan bersalah mereka melakukan tindakan itu, katanya. Mulai dari Rivaldi alias Ucil, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto kompak menolak. Mereka lebih memilih menjalani hukuman seumur hidup di penjara ketimbang mengaku. Satu jawaban yang kami dapatkan, Pak, kami lebih baik busuk mati di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang tidak kami lakukan, katanya. Artinya, kata Jutek, para terpidana kasus Vina Cirebon tidak akan menempuh jalur grasi. Grasi sudah menutup diri. Sampai 2 kali kami tanya apa yakin tidak mau melakukan langkah grasi. Mereka katakan tidak, Pak. Kalau langkah itu kami tidak mau, katanya. Sementara pengacara